Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas mengenai lembaga keuangan bank, non-bank, dan juga OJK. Dalam materi kali ini ada 3 yang akan dibahas. Yang pertama adalah lembaga keuangan bank, yang kedua lembaga keuangan non-bank, dan yang ketiga ada OJK. Yang pertama adalah lembaga keuangan bank. Pengertian bank menurut UU RI nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan. Bank adalah usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk lain untuk meningkatkan taraf hidup rakyat serta dalam kegiatannya memberikan jasa lalu lintas pembayaran. Selanjutnya, fungsi dan tujuan dari bank. Bank sendiri berfungsi sebagai tempat penyimpan uang, perantara dalam lalu lintas pembayaran, lembaga pemberi atau penyalur kredit, lembaga pengatur peredaran uang, dan yang terakhir, lembaga penjaga kestabilan nilai uang. Untuk tujuannya sendiri, tujuan pendirian lembaga perbankan adalah untuk mendukung pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan distribusi pendapatan nasional, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas perekonomian menuju peningkatan kesejahteraan rakyat. Jenis bank berdasarkan fungsinya ada bank sentral yang bisa diambil contoh Bank Indonesia, yaitu bank umum seperti BRI, BCA, Bank Mandiri. Yang ketiga ada bank perkreditan rakyat atau BPR. Yang terakhir ada bank syariah. Bank syariah ini menganut prinsip mudharabah, musyarakah, wadiyah, murabahah, ijarah, dan prinsip kebajikan. Yang kedua berdasarkan kepemilikan. Yang pertama bank pemerintah pusat seperti BRI, BNI, Bank Mandiri, BTN. Yang kedua bank pemerintah daerah, Bank Jateng. Bank swasta nasional seperti BCA, Bank Danamon, dan Bukopin. Selanjutnya ada bank swasta asing, Citibank, Deutsche Bank. Yang ketiga berdasarkan organisasinya ada unit banking, branco banking, dan korespondensi banking. Yang keempat berdasarkan kegiatan operasional ada bank devisa dan juga bank swasta non devisa. Yang kelima berdasarkan penciptaan uang giral ada bank primer dan juga bank sekunder. Selanjutnya ada prinsip dan produk dari bank. Untuk prinsip kegiatan usaha bank sendiri ada 2. Yang pertama prinsip konvensional, yaitu menjalankan usahanya berbasis bunga, dan yang kedua prinsip syariah dengan menjalankan usahanya berdasarkan prinsip syariah. Untuk produk bank sendiri ada simpanan yang berupa tabungan, deposito, dan giro. Yang kedua ada kredit, yaitu transfer. Yang keempat safe deposit box. Yang kelima bank card berupa kartu kredit, kartu debit, kartu anjungan tunai mandiri atau ATM, dan juga electronic money. Berikut gambar beberapa contoh bank. Yang kedua ada lembaga keuangan non-bank. Pengertian dari lembaga keuangan non-bank atau LKNB adalah badan usaha yang melakukan kegiatan di bidang keuangan yang secara langsung maupun tidak langsung menghimpun dana dari masyarakat dengan mengeluarkan surat-surat berharga dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk investasi. LKNB melakukan transaksi dalam bentuk jaminan uang diberikan pada para nasabahnya. Setelah diberlakukan Paket Oktober atau Pakto nomor 27 tahun 1988, LKNB diizinkan untuk menerbitkan sertifikat deposito guna memperluas ruang gerak operasinya. Jenis-jenis dari LKNB, yang pertama ada pasar modal.
Fungsi utama pasar modal adalah mempertemukan permintaan dan penawaran, efek atau surat berharga, fungsi ekonomi, dan fungsi keuangan. Berikutnya, lembaga penunjang pasar modal, ada Biro Administrasi Efek, ada kustodian, ada wali amanat, dan yang terakhir pemeringkat efek. Selanjutnya, instrumen atau produk pasar modal berupa ekuitas atau saham, obligasi, dan derivatif. Peran pasar modal sendiri, yang pertama, memberikan kesempatan masyarakat untuk berinvestasi dan memperoleh keuntungan. Yang kedua, meningkatkan kapasitas produksi suatu perusahaan dan produksi secara nasional. Yang ketiga, perusahaan dapat melakukan perluasan usaha sehingga memungkinkan terciptanya lapangan kerja baru. Dan yang terakhir, berperan dalam meningkatkan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi suatu negara. Yang kedua, ada perasuransian. Ketiga, dana pensiun. Dana pensiun dapat berupa dana pensiun pemberi kerja ataupun dana pensiun lembaga keuangan. Yang keempat, lembaga pembiayaan berupa perusahaan pembiayaan, sewa guna usaha, leasing, anjak piutang atau factoring, pembiayaan konsumen atau consumer finance, usaha kartu kredit atau credit card. Yaitu perusahaan modal ventura dan perusahaan pembiayaan infrastruktur. Yang kelima, ada pegadaian. Berikut ini contoh gambar dari lembaga keuangan non-bank. Yang terakhir ada Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. OJK sendiri dilatar belakangi tugas pengawasan dan pengaturan bank sentral yang belum terlaksana secara optimal. Lembaga OJK diatur dalam UU RI nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Menurut UU tersebut, OJK adalah lembaga independen yang bebas dari campur tangan pihak lain yang memiliki fungsi, tugas, wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan. Pimpinan tertinggi OJK adalah Dewan Komisioner yang memiliki sifat kolektif dan kolegial. Untuk tujuan dan fungsi OJK, tujuan OJK dibentuk agar keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan dapat terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel. Selanjutnya, mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil. Yang terakhir, mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Dengan untuk fungsinya sendiri sebagai penyelenggara sistem pengawasan dan pengaturan yang terintegrasi terhadap seluruh kegiatan di bidang jasa keuangan. OJK sendiri bertugas sebagai pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, pasar modal, dan industri keuangan non-bank. Yang kedua, mengawasi jasa keuangan di bidang asuransi, dana, pensiun, lembaga pembiayaan, pegadaian, lembaga penjaminan, lembaga pembiayaan ekspor Indonesia, perusahaan pembiayaan sekunder perumahan, serta penyelenggara program jaminan sosial dan kesejahteraan secara independen. Wewenang OJK yang pertama adalah pengaturan dan pengawasan mengenai kelembagaan meliputi perizinan pendirian bank, pembukaan kantor bank, anggaran dasar, rencana kerja, kepemilikan, kepengurusan dan SDM, merger, konsolidasi dan akuisisi bank, serta pencabutan izin usaha bank. Kegiatan usaha bank antara lain bersumber dana, penyediaan dana, produk hibridasi, dan aktivitas di bidang jasa. Yang kedua, pengaturan dan pengawasan mengenai kesejahteraan bank yang meliputi rentabilitas, likuiditas, solvabilitas, kualitas aset, rasio kecukupan, modal minimum, batas maksimum pemberian kredit, rasio peminjaman terhadap simpanan, dan pencadangan bank. Laporan bank terkait dengan kesehatan dan kinerja bank, sistem informasi debitur, pengujian kredit, dan standar akuntansi bank. Yang ketiga,
Pengaturan dan pengawasan mengenai aspek kehati-hatian bank meliputi manajemen risiko, tata kelola bank, pemeriksaan bank, prinsip mengenal nasabah dan anti pencucian uang, pencegahan pembiayaan terorisme, dan kejahatan perbankan. Baik, itu sedikit yang bisa saya sampaikan mengenai lembaga keuangan bank, lembaga keuangan non-bank, dan juga OJK. Terima kasih. Sampai jumpa di materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.